Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Perkenalkan dulu nih, nama saya Nisrina Rona Maulida, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan dari jurusan Psikologi kelas 5D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus anak remaja berkebutuhan khusus retardasi mental. Nah, sebelum itu, untuk menjelaskan kedepannya, saya menggunakan istilah ARBK untuk menyebut anak remaja berkebutuhan khusus ya, biar lebih singkat. Selamat mendengarkan ya teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Poin-poin yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah apa itu ARBK retardasi mental atau tunagrahita. Lalu yang kedua ada identitas dan latar belakang subjek, kebutuhan layanan pendidikan subjek, yang terakhir ada peranan keluarga. Selamat menyaksikan. Selamat belajar juga ya. Langsung saja yuk kita ke poin yang pertama. Retardasi mental adalah keadaan taraf perkembangan kecerdasan di bawah normal sejak lahir atau masa anak-anak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan. Retardasi mental atau sering disebut tunagrahita ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Terjadi gangguan dalam fungsi intelektual subnormal yang diketahui melalui tes psikologis dengan taraf kecerdasan atau intelligence quotient, di mana hasilnya anak tersebut akan memiliki IQ di bawah 70. Fungsi-fungsi perkembangan anak retardasi mental ada yang tertinggal jauh oleh orang anak normal, ada pula yang sama atau hampir menyamai anak normal seperti perkembangan fisik yang meliputi perkembangan jasmani dan juga motorik. Sementara perkembangan kognitifnya jauh berbeda dengan anak normal. Anak retardasi mental kesulitan dalam menangkap informasi yang kompleks, sulit memahami pelajaran yang diberikan, kesulitan mengerjakan tugas-tugasnya, kesulitan dalam hal mengingat segera atau immediate memory, dan juga kesulitan dalam memecahkan masalah. Klasifikasi retardasi mental menurut Jamaris tahun 2018 dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada mild. Itu nilai IQ berdasarkan tes Binet itu adalah 52-68. Istilah pendidikannya merupakan educable atau mampu didik. Kemampuan anak mild ini dapat mencapai kemampuan anak usia 7-12 tahun, dapat menguasai kemampuan akademik setingkat kelas 4 sekolah dasar, dapat menolong diri sendiri dan memiliki keterampilan adaptasi sosial, dapat melakukan pekerjaan yang sederhana atau unskilled work. Lalu yang kedua ada imbecile. Dan nilai IQ berdasarkan binanya itu ada 36-51. Istilah pendidikannya itu adalah trainable atau mampu latih. Dalam mencapai kemampuan anak 2-7 tahun itu, kelompok ini itu bisa lalu dapat menguasai keterampilan akademik dasar secara terbatas, dapat menolong diri sendiri dan juga memiliki keterampilan sosial secara terbatas. Yang ketiga itu ada Severe. Severe itu nilai IQ-nya 20-35. Istilah pendidikannya itu mampu rawat. Kemampuannya dapat mencapai kemampuan anak berusia 2 tahun, selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam segala bidang kehidupan hidup. Lalu yang keempat ada Profound. Itu nilai IQ-nya itu kurang dari 19. Istilah pendidikannya tetap sama, mampu rawat, namun bedanya itu tidak mencapai kebutuhan atau kemampuan kognitif seusia 2 tahun. Selanjutnya kita masuk ke identitas dan latar belakang subjek. Nama subjek yang saya pilih itu ada Subhan Arya. Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pemalang 20 April 2006, umur saat ini 14 tahun, alamat Bojong Bata Pemalang, pendidikan akhir SLB 01 Pemalang, pekerjaan siswa, anak pertama, dan status belum menikah, riwayat pendidikan SD SLB 01 Pemalang, tahun masuk 2013, tahun lulus 2019, SMP di SLB 01 Pemalang, tahun masuknya 2019 sampai sekarang.
Subjek merupakan kelompok anak retardasi mental yang dalam istilah pendidikan yaitu educable atau mampu didik yang sudah saya jelaskan tadi. Kemampuannya, dia dapat mencapai kemampuan anak usia 7-12 tahun, dapat menguasai kemampuan akademik setingkat kelas 4 sekolah dasar, dapat menolong diri sendiri dan memiliki keterampilan adaptasi sosial. Dapat juga melakukan pekerjaan yang sederhana atau unskilled work. Nah, subjek yang saya observasi ini itu tidak lagi tinggal bersama orang tuanya, namun tinggal bersama paman dan bibinya, karena ibu subjek itu sudah meninggal dan ayah subjek itu meninggalkan dirinya dan menelantarkan dirinya, tidak ingin mengurus dirinya karena keterbatasan mental dia seperti itu. Saya mendapatkan informasi seperti ini itu dari keluarga subjek, yaitu bibinya Subhan. Nah, memang sudah dikonsultasikan kepada tenaga pendidik SLB 01 Pemalang bahwa Subhan ini memiliki keterbelakangan mental atau tunagrahita yang namun memiliki kemampuan untuk seperti kemampuan anak pada umumnya seperti itu. Mungkin kalau memang ada perbedaan ya teman-teman untuk kemampuan kognitifnya beliau, kemampuan kognitifnya subjek yang saya teliti. Namun setelah diamati oleh tenaga pendidik itu subjek atau Subhan ini mampu memiliki tingkat akademik itu setingkat anak kelas 4 SD. Lalu dia bisa menolong dirinya sendiri, bahkan dia sering sekali bersepeda seperti itu. Bahkan untuk berangkat sekolahnya pun dari rumah dia bersepeda sendiri, tidak diantar seperti itu. Ya, hanya masalah kognitifnya saja, teman-teman. Nah, lalu untuk kebutuhan layanan pendidikan subjek itu bisa kita lihat dahulu ya, teman-teman. Perlu kita ketahui, negara itu menjamin atau memberi perlindungan terhadap anak atas hak-hak mereka mendapatkan lingkungan yang layak demi tercapainya perkembangan diri yang optimal. Jaminan perlindungan termasuk dalam memperoleh pendidikan ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 nomor 23, yaitu ada pasal 1 dan ayat 2. Disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu ada pasal 9 ayat 1 dan 2 disebutkan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, dalam hal ini negara memberi jaminan kepada semua anak didik yang ada di Indonesia, termasuk dengan anak berkebutuhan khusus, itu untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, berdasarkan pemaparan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, itu sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa negara Indonesia menjamin kebutuhan setiap penyandang disabilitas sesuai dengan kategorinya. Negara pun tidak melakukan diskriminasi terhadap berbagai aspek kehidupan dari penyandang disabilitas. Anak dengan tunagrahita memiliki hambatan akademik yang sedemikian rupa, sehingga dalam layanan pendidikannya memerlukan modifikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Nah, menurut Whitmer dan Kotinski, itu anak ARBK, retardasi mental, memiliki setidaknya 8 aspek membutuhkannya itu. Yang pertama, aspek perasaan terjamin kebutuhannya akan terpenuhi. Yang kedua, perasaan berwenang mengatur diri. Lalu, perasaan dapat berbuat menurut prakarsa sendiri. Yang keempat, perasaan puas setelah melaksanakan tugas. Selanjutnya, perasaan bangga atas identitas diri, lalu perasaan keakraban, perasaan keorangtuaan, dan juga perasaan integritas.
Dalam rangka membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan adalah dengan memberikan pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu yang ada pada saat ini diarahkan menuju pendidikan yang inklusif sebagai wadah yang ideal yang diharapkan dapat mengakomodasikan pendidikan bagi semua, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus yang selama ini masih belum terlayani haknya untuk memperoleh pendidikan layaknya anak-anak lain. Sebagai wadah yang ideal, menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa tahun 2004, pendidikan inklusif memiliki 4 karakteristik makna. Yang pertama, pendidikan inklusif adalah proses berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespons keragaman individu anak. Yang kedua, pendidikan inklusif berarti memperhatikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar. Yang ketiga, pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak kecil yang hadir di sekolah itu berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. Yang terakhir, pendidikan inklusif diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan khusus dalam belajar. Nah, pendidikan yang penting di sini bukan hanya asal sekolah, namun bagaimana pendidikan yang cocok bagi anak disabilitas atau retardasi mental. Terdapat 4 macam tipe pendidikan untuk retardasi mental. Yang pertama itu ada kelas khusus sebagai tambahan dari sekolah biasa. Selanjutnya ada sekolah luar biasa. Ada juga panti khusus, pusat latihan kerja atau sheltered workshop. Nah, itu tuh di dalam 4 itu, anak tunagrahita juga setidaknya usahakan untuk berikan mereka layanan khusus berupa yang pertama itu berikan instruksi secara perlahan untuk memastikan mereka dapat mengikuti materi yang disampaikan. Selanjutnya, sebagai tenaga pendidik juga menjelaskan tugas-tugas secara konkret, spesifik, dan juga lengkap. Gunakan scaffolding atau struktur pembelajaran yang memadai untuk mendorong perhatian dan proses-proses kognitif efektif yang lainnya. Yang terakhir, masukkan keterampilan kejuruan dan keterampilan hidup. Kita masuk ke peranan keluarga. Nah, keluarga merupakan suatu kelompok yang dapat menimbulkan, mencegah, memperbaiki, atau mengabaikan masalah-masalah kesehatan dalam kelompok sendiri. Hampir setiap masalah kesehatan, mulai dari awal sampai penyelesaiannya, akan dipengaruhi oleh keluarga. Salah satu tugas keluarga di bidang kesehatan adalah memelihara kesehatan anggotanya dan memberikan perawatan serta dukungan kepada anggota keluarga yang sakit dan tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usia yang terlalu muda. Peran ibu dalam membimbing anak retardasi mental untuk mencapai suatu penyesuaian diri sebagai landasan awal dalam menghadapi kehidupan masyarakat, yaitu memberi dorongan pada anak yang berkaitan dengan keterampilan yang harus dimiliki, membimbing anak untuk mengendalikan tingkah laku yang nantinya dapat mendorong anak mampu berhubungan dengan orang lain ya di lingkungan sekitarnya. Dan yang terpenting adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar. Nah, untuk peran seorang ayah, di sini ayah sebagai kepala keluarga berperan sebagai sumber penghasilan dan pembentuk karakter keluarga. Selain itu, ayah juga memberikan perlindungan keluarga sehingga terciptanya suasana nyaman dan aman bagi istri dan juga anak-anaknya. Nah, untuk peranan ayah sebagai ayah dari anak retardasi mental ini itu berperan dalam hal perkembangan anak itu membimbing dan menolong diri sendiri, membimbing hubungan sosial antara ayah dan anak, dan juga membimbing kegiatan ekonomi produktif seperti itu ya. Itu seperti tanggung jawab, gigih, kritis, serta logis, dan juga dapat terinternalisasi dalam diri anak ketika ayah turut berperan dalam perkembangan anak tentunya. Menurut Aryani, Suselo, dan Surilena tahun 2014, mengasuh tumbuh kembang anak dengan retardasi mental dapat dilakukan dengan berbagai strategis.
ada tipe-tipenya ya teman-teman. Di sini ada 4 tipe. Tipe yang pertama itu adalah tipe A. Orang tua dianjurkan untuk anak mendapatkan kebebasan dalam melakukan segala hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh anak. Hal ini dilakukan untuk melatih agar mampu mengetahui diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini disebut dengan autoritatif atau demokratis. Tipe yang kedua itu adalah tipe B. Orang tua dapat memberikan perintah kepada anak agar mampu melatih kemandirian dan melatih anak berinteraksi dengan orang tuanya. Ini sering disebut dengan otoriter. Tipe C itu sering disebut dengan permisif. Yang dimaksud itu adalah orang tua memberikan kebebasan penuh oleh anak segala keputusan dan tanggung jawab kepada anak. Yang terakhir itu adalah tipe D. Orang tua mengasuh dengan kolaborasi tipe A, tipe B, tipe C. Nah, dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah neglectful, yaitu orang tua sama sekali tidak melibatkan anak dalam kehidupannya. Tipe yang kedua adalah indulgent. Indulgent itu orang tua memberikan kontrol yang sangat kurang. Pada tipe D, itu anak cenderung kurang memiliki hal positif untuk mengontrol dirinya. Baiklah, demikian pemaparan dari saya. Tidak terasa kita sudah berada di ujung video. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di dalam kolom komentar ya, agar kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.